Ya, oke. Kembali lagi ke video tutorial penggunaan aplikasi distribusi pulsa ya, yang pernah saya buat. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi aplikasi ini berbentuk web based. Nah, aplikasi ini digunakan untuk penjualan distribusi pulsa antara pusat dan cabangnya, alurnya. Jadi nanti ada pusat ya, dan ada cabang, di mana wewenangnya pusat yang melakukan pembelian, cabang hanya menerima barang dari pusat ya, dan menjualnya. Jadi alurnya seperti itu. Oke, baik, kita masuk ke aplikasi ya. Kita login dulu. Kita masukkan password. Oke, nah tampilannya akan seperti ini ya. Nah, saya akan terangkannya satu persatu, di mana di sisi kiri ini ya, dari tangan kita ini adalah sidebar ya, atau modul-modul aplikasi. Nanti di sini ada master barang ya, ada manajemen stok, ada import, ada transaksi, sampai ke laporan. Nah, kemudian nanti yang paling bawah itu penggunaan ya, menu pengguna, fungsinya untuk mengatur akses ya, level akses user ya. Nah, nanti di sini di headbar ya. Nah, di sini menunjukkan jam, hari, tanggal, dan waktu. Nah, kemudian di bawahnya ini menunjukkan lokasi ya, lokasi di mana kita sebagai berada di PT ya, udah reader. Kebetulan saya udah kasih nama nih. Nah, kemudian di sini sebagai user yang login, dan saya sedang login sebagai user administrator. Nah, nanti di bawah ini ya ada footer gitu kan ya. Tampilan kemudian pada saat kita login, kita ditampilkan sebuah dashboard penjualan per bulan. Ya, inilah tampilan dari aplikasi distribusi kita. Nah, untuk pertama kali kita menggunakan aplikasi distribusi kita, kita harus mengisi yang namanya itu master data ya. Nah, nanti dalam master data itu ada lokasi. Jadi pertama kita harus mengisi lokasi. Nah, kebetulan saya udah diisi 2 lokasi nih. Dimana kalau kita edit ya, di sini ada PT Uda Reader. Nah, kemudian nomor telepon, alamat Cirebon, dan jenis lokasi itu ini sebagai pusat ya. Dan ini statusnya aktif. Nah, kita simpan ya. Nah, nanti di sini itu cabangnya ya. Nah, cabangnya itu kebetulan ada di Kuningan nih. Ya, cabang nama lokasinya di Kuningan, nomor teleponnya 0232. Nah, alamat, nah, kemudian jenis lokasi. Nah, ini kebetulan jenis lokasinya karena kita sebagai cabang ya, yang saya isi ini sebagai cabang, makanya diisi cabang. Nah, nanti akan tampil lokasi pusat. Nah, karena kita lokasi pusatnya di PT Uda Reader, kita pilih PT Uda Reader, kemudian kita simpan. Nah, kita coba menambahkan satu cabang lagi ya, misalnya berarti tambah. Nah, kita isi Indramayu misalnya. Nomor teleponnya 0233 34 ya. Nah, ini Indramayu. Nah, lokasinya ini bukan pusat tapi cabang. Nah, cabang dari mana? Dari lokasi PT Uda Reader. Ya, kita pilih dari itu. Kemudian pilih simpan. Jadi PT Uda Reader ini sebagai pusat dia mempunyai 2 cabang, Kuningan dan Indramayu. Nah, artinya konsep yang saya buat di aplikasi ini ya, di mana pembelian itu dilakukan oleh pusat ya. Nah, cabang hanya bisa menjual saja ya,
menjual barang pulsa itu ke tangan pelanggan gitu ya. Nah, kalau untuk pembeliannya itu ditentukan oleh pusat. Nah, jadi kalau misalnya cabang itu dia hanya menerima barang dari pusat kemudian dijual. Nah, alurnya seperti itu ya. Kita samakan dulu persepsinya. Jadi nanti di cabang itu tidak ada pembelian, konsepnya seperti itu, adanya penjualan saja. Nah, setelah kita isi di master lokasi ya, kita juga jangan lupa harus mengisi di profil perusahaan. Nah, kebetulan ini saya udah isi nih, nanti Anda silakan isi gitu ya, sesuai dengan nama perusahaan Anda. Misalnya saya isi PT Udar Ide, nomor NPWP-nya, nomor telepon, email, kota, kode pos, dan alamat. Setelah itu kita submit. Kemudian kita juga harus mengisi pengaturan pajak. Karena di sini konsepnya penjualan itu menggunakan aturan pajak ya. Nah, makanya nanti ini harus diisi nih, jangan sampai tidak. Kalau misalnya tidak diisi, itu di penjualan itu harga HPP-nya nantinya tidak berfungsi, ya, dia akan nol. Ya. Jadi kita harus isi. Nah, di mana kita harus mengisi ada beberapa yang harus kita isi. Di sini ada DPP ya. DPP itu dasar pengenaan pajak. Nah, kemudian kita setting, kebetulan ini settingnya itu 11 ya. 11%, PP 11,1%, sorry, kemudian PPN-nya 11%. Nah, nanti di sini ada PPh. PPh itu dibagi dua, di mana PPh 22 itu dengan NPWP. Artinya, ya, pembeli yang beli ke kita, dia mempunyai NPWP, ya, akan dikenakan ya, tarif sebesar 0,5%, ya, kalau dia mempunyai NPWP. Tetapi kalau pembelinya itu tidak mempunyai NPWP, ya, itu akan dikenakan tarif 1% dari total pembelian. Ya, pembelian ke kita ya. Kalau kita menjual ke pelanggan, nah pelanggan beli kita maksudnya gitu. Nah, nanti di sini ada PPh 22 ya. Nah, itu akan dikenakan PPh 22 apabila total penjualannya itu minimal 2 juta rupiah. Ya. Jadi kalau misalnya si pelanggan itu beli ke kita ya sebesar 2 juta rupiah, dia akan dikenakan 1% apabila dia tidak mempunyai NPWP. Ya, 1% dari 2 juta gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia mempunyai NPWP itu akan dikenakan 0,5% ya, dari 2 juta. Nah, pertanyaannya kalau misalnya pelanggan itu beli ke kita, ya, beli ke kita itu di bawah 2 juta, itu tidak akan dikenakan PPh ya, dan tidak akan dikenakan PPh baik PPh dengan NPWP ataupun PPh tanpa NPWP. Ya. Nah, alurnya seperti itu. Jadi yang dikenakan PPh itu pembelian ya, pembelian pelanggan ke kita ya sebesar 2 juta. Ya. Nah, ingat ini PPh itu dibebankan ke pembeli ya, kita sebagai penjual ya. Kita sebagai penjual ya yang punya PT ini kita sebagai penjual, nah pembelinya itu pelanggan. Sebutannya seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau bisa dipahami, sekian dulu, nanti kita lanjut ke video berikutnya. Ya. Oke, terima kasih.